Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Iya, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini materi PAIPP yang akan kita pelajari yaitu tentang mari mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu peserta didik mampu membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pokok-pokok isinya dengan baik. Kemudian diharapkan pula peserta didik juga mengenal hadis yang berhubungan tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik antar sesama serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alur pembelajarannya yaitu kita mulai dari membaca surat Al-Hujurat, kemudian menulis, mengartikan, kemudian menjelaskan pesan pokoknya, dan yang terakhir adalah menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anak, kita masuk pada pembelajaran yang pertama yaitu membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Silahkan kalian perhatikan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Itu tadi adalah bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ketika kita ingin membaca surat-surat pendek ataupun ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan tartil, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tajwidnya sehingga nanti bacaan kita menjadi tartil seperti yang dijelaskan di dalam buku PAIPP yang dipegang kalian masing-masing. Itu di dalamnya pada surat Al-Hujurat ini dijelaskan tentang tajwid, mad, qalqalah dan ghunnah. Nanti bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian pahami sendiri lebih lanjut ya. Baik, setelah kita mempelajari membaca surah Al-Hujurat ayat 13, kita masuk dengan pembelajaran yaitu tentang menulis dari surat Al-Hujurat itu. Kalau kita ingin menulis huruf Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menulis huruf Al-Quran itu dengan baik dan benar. Di dalam buku kalian itu ada penjelasannya. Nah, salah satunya yaitu menulis huruf hijaiyah itu atau huruf Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan yaitu memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, di tengah maupun di bawah garis, itu tidak boleh dilupakan. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan penulisan
surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti bisa anak-anak baca sendiri untuk terjemahan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam buku kalian masing-masing itu sudah dijelaskan dari masing-masing kata, kemudian nanti secara globalnya kita tahu artinya surat Al-Hujurat ayat 13 itu apa. Yang berikutnya yaitu kita akan mengenal penjelasan tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Sebetulnya apa pesan pokok yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13? Yaitu bahwasanya Allah menjelaskan tentang adanya keragaman manusia, baik dari jenis kelamin, bangsa maupun suku bangsa. Dan yang kedua, Allah telah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar manusia itu saling mengenal dan saling membantu. Dan yang ketiga, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka dari itu, di tengah keragaman yang ada saat ini, di tengah keragaman di sekitar kita, maka kita sebagai manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia itu sebagai wakil Allah di atas bumi, mendapatkan mandat untuk mengelola dan menjaga bumi ini. Dalam rangka itu, maka manusia harus menciptakan suasana yang damai dan harmonis agar kita itu bisa bersatu tanpa adanya perbedaan. Karena apa? Berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Pembelajaran yang terakhir terkait surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu menghafal. Bagaimana cara menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 itu dengan mudah, yaitu dengan cara kalian membaca surat Al-Hujurat ayat 13 itu secara berulang-ulang, mungkin dari 10 sampai 20 kali. Insya Allah kalian akan hafal dengan sendirinya. Baik anak-anak, ini tadi adalah serangkaian materi tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Semoga kalian bisa mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13 dan dapat mengambil hikmahnya serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.